dan batin untuk senantiasa melaksanakan bagian-bagian di subuh ini, pelaksanaan ibadah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Tak lupa mudah-mudahan kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Permohonan maaf yang sebesar-besarnya sehubungan adanya sesuatu hal teknis. Makalah sudah dipersiapkan sejauh sebelumnya, namun printernya rada macet. Mohon maaf sekali lagi, kami harus terlambat sejenak. Baiklah Bapak-bapak, kita baca dulu ayat Al-Quran yang berkaitan dengan hakikat hidup bagaikan pengembara. Kita awali dengan tadarus Al-Quran. Mohon seperti biasa kita ikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mangga. Innama masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ardh mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wa zayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna lailan aw nahara faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Alhamdulillah, terima kasih Bapak-bapak. Di subuh yang segar ini alhamdulillah kita diawali dengan tadarus Al-Quran.
Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perumpamaan kalau di surat Yunus ini tentang kehidupan manusia. Innama masalul hayatid dunya, sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia ini kama in anzalnahu minas samai. Jadi kehidupan dunia ini firman Allah bagaikan air hujan. Air hujan yang diturunkan minas samai, dari langit. Fakhtalata bihi nabatul ardi, disebabkan dengan air hujan maka tumbuhlah tanaman-tanaman yang berada di bumi itu dengan subur. Kalau turunnya air hujan menjadikan penyebab tumbuhnya tanaman-tanaman yang ada di bumi, itu dalam tekstual Al-Quran. Dalam kontennya, melalui air hujan itu bukan saja tanaman-tanaman yang ada di bumi, bahkan termasuk manusia pun bisa hidup subur dengan adanya air hujan. Meskipun kalau dinamakan perumpamaan hidup oleh Allah itu dilaksana bagaikan air hujan, artinya tidak akan terjadi hujan selamanya. Sakumaha musim hujan oge, yang namanya musim mah hanya sesaat. Yang namanya musim rambutan sesaat. Nah, kehidupan teh seperti itu. Kehidupan di dunia itu jadi hanya sesaat. Laksana hujan yang turun dari langit, kemudian menumbuh suburkan tanaman-tanaman yang ada di bumi, termasuk makhluk baik manusia ataupun yang lainnya. Mimma yakulun nas, kalau dalam ayat ini manusia adalah selaku konsumen. Tanaman-tanaman yang subur itu selanjutnya dimanfaatkan, dikonsumtif oleh siapa? Yakulun nasu, dimakan oleh manusia. Wal an'am, dan binatang-binatang ternak. Hatta iza akhazatil ardu zukhrupaha, sehingga apabila bumi itu sudah dianggap sempurna oleh manusia, baik gunung-gunung menjadi hijau ranau, danau-danau airnya bening, di pinggir-pinggir danau, di pinggir sungai benar-benar tertata dengan rapih pepohonan, sehingga bumi ini kelihatan indahnya. Wazayyanat, terlihat tertata indah. Wazanna ahluha, bahkan dari kelihatan indah itu si para pemilik-pemiliknya atau yang mengisi bumi ini menganggap bahwa di bumi ini akan abadi. Tah kekeliruannya di sana, manusia itu ketika membangun dalam sebuah zaman, contoh membangun rumah,
membangun taman di rumah. Ketika sudah selesai rumahnya, selesai tamannya, punya anggapan bahwa hidup di tempat rumah tinggal itu akan selamanya. Terkadang terbersit pikiran seperti itu. Kalau tidak mengacu pada surat Yunus ayat 24, maka manusia tidak akan sadarkan diri. Artinya akan kebablasan gitu. Bahwa menempati rumah tinggal akan selamanya. Menciptakan, membangun villa yang sudah selesai, yang indah, terkesan akan mengisi selamanya. Membangun sebuah pulau dengan penuh keindahan, aneka ragam, dari mulai permainan, kemudian fasilitas-fasilitas yang lux. Selesai proyek pulaunya, seakan-akan manusia akan menempati tempat yang abadi. Wa zayyanat wa dhanna ahluha. Nah, itu yang dimaksud. Karena kelihatan indah di bumi itu, maka manusia mengirat annahum qadirun, bakal langgeng, lamun sehat bakal sehat salawasna. Kalau senang, manusia akan selamanya senang. Jadi seakan-akan ketika sudah terjadi wazayyanat, maka muncul sifat wazanna ahluha annahum qadirun. Kalau anak muda, misalkan usia muda, terkesan pada zaman itu berpikir moal ngolotan ciga tetangga. Ternyata yang dirasakan, rambut sudah mulai beruban 1, 2, kumis, jenggot, kemudian gigi sudah permisi 1 persatu, incu di belakang sudah makin bertambah, kulit yang tadinya putih kencang sekarang jadi udah mah hitam keriput, dampal kaki yang tadinya mulus sekarang sudah muncul perpecahan di antara suku. Itu benar-benar disadari setelah melewati usiamu muda. Kerana teu kitu Pak Bu, sim kuring berpikir bakal ngorawe terus. Yang bekerja kajongjonan dalam bekerjanya, yang menjadi karyawan, yang menjadi pimpinan proyek, yang jadi pengusaha, yang pedagang, waktu itu mah kajongjonan. Sebab apa? Dalam surat Yunus pun wazayyanat wazanna ahluha annahum qadiruna. Mereka menyangka waktu anak-anak tidak akan tua. Dan mereka yang tua dilahirkan dalam posisi tua. Padahal oleh orang tua itu benar-benar dilalui dari mulai proses dilahirkan sampai masa tuanya. Makanya orang tua itu selalu memberikan nasihat-nasihat yang manfaat kepada anak-anak, kepada yang muda-muda, kepada anak, cucu, keluarga. Karena apa? Karena orang Sunda bilang mah sudah legok tapak genteng kade. Artinya kehidupan yang sementara ini sudah benar-benar penuh dengan dirasakan, penuh dengan penyesalan dari bentuk-bentuk keberhasilan ataupun kegagalan.
Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Selanjutnya, setelah manusia mengira bahwa hidup di dunianya akan qadiruna, dalam status, dalam posisi masing-masing, qadiruna 'alaiha ataha amruna. Allah menyarankan, makanya kalau manusia mempunyai sangka, menyangka bahwa hidup di dunia ini akan abadi dengan penuh prasangkanya, lalu ataha amruna, Allah datangkan apa? Allah datangkan ujian-ujian. Amruna, apa yang menjadi keputusan Allah Subhanahu wa taala, lailan au naharo, Allah datangkan pada waktu siang ataupun pada waktu malam. Berkaitan dengan apa? Faja'alnaha hasidan, Allah jadikan tanaman-tanaman yang dianggap hijau ranau, yang dianggap berbuah, hasidan, tanaman-tanaman tersebut itu rata, ka'allam tagna bil ams, seakan-akan tak pernah dilalui, bahwa alam ini pernah ditumbuhi tanaman-tanaman yang hijau ranau. Allah jadikan kampung tersebut itu rata, dihancurkan sehancur-hancurnya. Seakan-akan manusia tidak pernah membangun infrastruktur di dalam sebuah negeri tersebut. Setelah Allah faja'alnaha hasidan, Allah hancurkan sekejap, ka'allam tagna bil ams. Jadi seakan-akan tidak pernah terjadi pembangunan infrastruktur yang benar-benar lux, yang benar-benar mercusuar, yang benar-benar menakjubkan itu. Karena apa? Karena Allah hancurkan sesaat. Kadzalika nufassilul ayati, kadzalika seperti itulah, nufassilul ayati, Allah membuat tanda-tanda kekuasaannya. Allah menyampaikan tanda-tanda kekuasaannya melalui ayat-ayat Al-Quran ini. Bagi siapa? Liqaumi yatafakkarun, bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang benar-benar termasuk kaum yang berpikir. Jadi kalau ayat Al-Quran membuat sebuah perumpamaan hidup adalah laksana atau bagaikan pengembara, itu mah hanya pepatah, ataupun istilahnya mah hanya tamsil, perumpamaan yang menukil kalimat tersebut, membandingkan dengan ketika Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bahwa hidup di dunia itu hanya sekejap, laksana jatuhnya air hujan. Jadi kasusnya tidak ada hujan selamanya, hanya sekejap. Tadi pagi hujan, sore dilalui datang lagi gerimis, itu sekejap sifatnya. Nah, hidup kalau kita pikirkan, kalau kita termasuk liqaumi yatafakkarun, benar-benar seperti itu. Kalaupun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Al-Bukhari juga membuat sebuah perumpamaan
di balik atau di samping surat Yunus ini yang berkaitan dengan masalah hidup, sanadnya diterima dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala. Diterima dari Ibnu Umar, semoga Allah memberi ridho kepada Umar bin Khattab dan Ibnu Umar. Karena apa? Domirnya menunjukkan anhuma, itu untuk berdua. Qala, beliau berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyapa atau memegang atau memegang bimak kibiha pada pundak Umar, ibaratnya pada pundak Ibnu Umar maksudnya. Pakola, sambil Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kun, lamun bahasa kita memerenan bagaikan orang tua yang memegang anaknya pada pundaknya atau ngusap kepalanya sambil menyampaikan amanat-amanat, sambil memberikan pesan-pesan yang penuh dengan hikmah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun seperti itu kepada Ibnu Umar. Siapa Ibnu Umar? Ibnu Umar adalah putranya Umar bin Khattab. Makanya dalam sanad kalau disebut Ibnu Umar selalu menggunakan radhiyallahu anhuma. Jadi selalu dilibatkan ayahnya, yaitu Umar bin Khattab. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kun, Ibnu Umar, kamu, Ibnu Umar, kamu harus mampu fid dunya, menjalani hidup di dunia itu ka'annaka gharibun, bagaikan manusia yang asing. Kudu bunga lamun disebut manusia yang asing. Harus bisa menyadari kalau dianggap manusia yang asing. Karena apa? Karena hidup di dunia ini bagaikan orang asing itu artinya tidak ada orang asing itu yang sifatnya abadi. Jadi sifatnya pelancong ataupun pengembara ataupun disebutnya apa ya, yang hanya musafir, kemudian yang sifatnya sementara. Jadi tidak akan selamanya untuk melakukan musafir, tidak akan selamanya untuk pergi di negeri orang itu. Meskipun misalkan tugas dinas, tetap tugas dinas itu adalah ada waktu kapasitasnya, ada waktu akhirnya. Kalau dibanding-banding dengan tugas dinas. Nah, sementara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah membuat sebuah perumpamaan yang bisa dipahami oleh manusia, bahwa apa yang disampaikan amanat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Umar sing inget, camkan, tanamkan dalam pikiran dan hati bahwa kun fid dunya ka'annaka gharibun, bahwa kamu itu benar-benar harus menjadi orang yang hidup di dunia itu seakan-akan orang asing. Artinya makna yang terkandung di dalamnya itu tahu diri,
Hidup di dunia itu sudah mas sementara, harus tahu diri. Karena bukan pemilik negeri. Manusia juga hidup di dunia itu benar-benar menyadari akan waktu, baik waktu perubahan ataupun waktu tugas. Yang selanjutnya harus menyadari, tahu diri bahwa bumi bukan milik manusia. Milik manusia mah nanti yang abadi di akhirat. Apakah keridhaan Allah, al-jannah, atau murka Allah, an-naru. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi tempat yang abadi mah hanya di akhirat. Di dunia mah duduk di masjid saja kita harus tahu diri. Diperintah untuk tahu diri. Masuk tamu tetangga orang lain, masuk ke tetangga silaturahim, itu juga kita harus tahu diri. Karena apa? Masuk kepada wilayah kun fid dunya ka'annaka gharibun. Kan yang namanya di dunia keneh, Nah, sebetah-betahnya Pak Haji melaksanakan ibadah haji, ataupun mungkin di tahun lain melaksanakan ibadah umroh, betah, merasa tenang, tentram ketika sholat di Masjidil Haram, berada di Mekah Al-Mukarramah, ataupun berkunjung ke Madinah Al-Munawwarah, betah, seakan-akan tidak mau kembali ke mana? Ke negeri Indonesia teh. Dari sana merasa nyaman, tenang, tentram, merasa dekat dengan Allah. Tetapi Mekah juga termasuk dunia ka'annaka gharibun. Tetapi kita akan sifatnya sementara. Ikhwatu iman rahimakumullah, au abiru sabil, ataupun pelancong, ataupun orang-orang musafir. Artinya sementara, sebentar. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqulu. Dan selanjutnya Ibnu Umar, putrana Abdullah, putrana Umar bin Khattab, yaqulu, anjeunna kata, izam saita fala tantaziris sabah. Apabila dilalui waktu sore, fala tantaziris sabaha. Jangan menunda-nunda, jangan menunggu-nunggu as-sabaha, waktu pagi. Kalau ada berkaitan dengan kewajiban ibadah di waktu sore, laksanakan waktu sore. Jangan berkata, dak besok oge asar mah aya. Dak lusa juga waktu maghrib mah pasti tiba. Betul waktunya. Kalau kita yang melalui waktunya, belum tentu bisa sama dengan keadaan waktu. Kadang di satu sisi kita suka punya planning, misalnya insya Allah akan berkunjung besok ke rumah Bapak Haji Anu. Padahal hari ini kesempatan ada, kita menunda-nunda, itu masalah sosial dulu, atau masuk kepada ranah silaturahim. Ketika kesempatan ada hari ini, lalu kita menunda-nunda, boh ke orang tua, Pak, insya Allah ya bulan depan aku akan berkunjung ke Bapak, karena udah 1 bulan tidak silaturahim ke orang tua. Padahal minggu ini, pekan ini ada kesempatan. Ketika kesempatan tersebut itu ada, lalu Ibnu Umar menyatakan, idzam saita fala tangtadziris sabaha.
Kalau bisa mah jangan menunggu-nunggu waktu, jangan menghilangkan kesempatan. Sebab bulan depan yang kita planningkan belum tentu usia kita nyampe, belum tentu ada kesempatan. Makanya istilah dalam kaidah bahasa Indonesia suka dinyatakan kesempatan tidak akan datang 2 kali. Tah mengpang hidup sok aya nama ibadah. Bukan yang banyak ibadah mah, tapi yang tepat. Allah tidak menuntut banyak ibadah dari manusia. Allah itu menuntut manusia tepat beribadah. Zikir ba'da salat. Jangan berkata hanya 33. Tetangga kita banyak, tiap ba'da salat 1111. Ada lagi tetangga samping kita 3333. Ada lagi Pak RT sebelah sana 7777. Terus angka hoki selalu dikaitkan, padahal 33 itu bukan angka hoki. 33 itu adalah bentuk perintah ibadah yang tepat. Karena di dalam ibadah itu bukan diperintah banyak, tapi ahsanu amala. Siapa yang profesional, siapa yang proporsional melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang sama-sama mengharap rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga wa idza asbahta fala tangtadziril masa. Apabila datang waktu pagi, ada kesempatan di waktu pagi, ada momen-momen ibadah di waktu pagi, jangan nunggu-nunggu al-masaa. Kewe sonten, jangan. Lakukan apa yang bisa dilakukan di pagi ini. Lakukan apa yang bisa diperbuat di waktu pagi ini. Fala tangtadzirusul masa. Jangan menunggu waktu sore. Karena belum tentu kita akan melalui waktu sore. Karena waktu itu selalu baru. Wa khudh min sihhatika. Khudh, raih. Ambillah, raihlah sihhatika limaradika. Raih kesehatan limaradika sebelum tiba sakit. Wa min hayatika limautika. Sebelum datang kematian. Khudh lihayatika. Kita raih, manfaatkan hidup kita untuk bersenang-senang mencapai ridho Allah, bukan untuk bersenang-senang menikmati fasilitas yang ada di muka bumi. Karena fasilitas yang dinikmati di muka bumi itu sifatnya laksana air hujan. Firman Allah laksana air hujan menurut Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bagaikan orang yang mengembara, bagaikan orang yang asing. Makna keduanya baik makna dalam Al-Quran firman Allah ataupun dalam Al-Hadis sabda Rasul artinya sekejap. Berkaitan dengan yang pertama hakikat kehidupan. Yang kedua kesimpulannya kita harus mengoptimalkan setiap kali kesempatan. Makanya di surat Asy-Syarh atau Al-Insyirah kita sering nyebut Al-Insyirah. Fa iza faragta fansab. Jadi kan di dunia mah Bapak Ibu mulai anu tuntas. Sudah selesai satu hal, Bapak teh harus menghadapi lagi hal-hal yang lain. Kayak ibu
Ibu membuat sambal. Ibu ketika membuat sambal kan bukan satu. Yang kita bayangkan, yang suami bayangkan sambal itu hanya hiji sambal. Padahal di dalam sambal tersebut itu ada unsur-unsur yang lain. Satu, melibatkan tukang coet. Dua, melibatkan tukang mutu. Kalaupun dianggap satu, tukang coet dan mutu satu. Kedua, ada di sana teh tukang tarasi. Kalau pakai tarasi yang dulu. Ada petani bawang, ada lagi petani tomat, ada lagi saudara kita yang di Pangandaran membuat garam. Karena sambal yang tidak pakai garam itu kurang uyah, kurang gula, kurang uyah. Kemudian melibatkan tukang gula. Kemudian itu udah 7 Pak. Lalu yang ngejeletot tenon Pak, cengek, melibatkan petani cengek. Tuh. Itu yang barusan yang di absen oleh saya saja udah 8. Belum kalau versi bapak-bapak sambal, versi ibu-ibu. Padahal yang kita ketahui hanya satu. Bahwa sambal ternyata di dalam sambal saja. Nah, kehidupan di dunia mah itu teh tetuntas. Hari ini kita makan sambal asal ada teuing, teu selesai. Besoknya kita buat lagi sambal yang tidak pedas. Jadi selalu tidak tuntas. Nah, mudah-mudahan mungkin dengan kajian kita memahami hakikat hidup. Insya Allah sedikit-sedikit lambat laun kita memberikan sebuah tafakur. Tafakur karena apa? Karena ayat ini perintah untuk kita gitu. Ayat ini teh perintah teh bukan untuk orang lain, tapi untuk kita. Kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Hanya bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini yang termasuk kadzalika nufassilul ayati liqaumi yatafakkarun. Hanya yang termasuk kepada orang-orang yang senantiasa berpikir, memikirkan tentang hakikat hidup ini. Barangkali itu saja Bapak Ibu yang saya hormati, yang sama-sama mengharap ridho serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan ketenangan, ketentraman hidup kita di dunia, ketenangan, ketentraman hidup kita di akhirat, dan juga Allah menjauhkan atau menolong dan selalu menjauhkan waqina azabannar. Allah menjauhkan diri kita, keluarga kita, teman-teman yang kita sayangi, orang tua yang kita banggakan, waqina azabannar, dijauhkan dari api neraka. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.